Ya, kita mulai dari hari Senin ya. Dibaca kemudian dicari kata kuncinya. Itu dengan menuliskan diketahuinya ya. Membacanya harus perlahan-lahan, kemudian diteliti, dipahami ya. Di sini diketahuinya adalah penggunaan bahasa Indonesia itu ada 1/8 bagian. Kemudian penggunaan bahasa Jawa ada 3/10 bagian. Nah, kata kuncinya adalah yang ditanyakan ya, selisih ya. Berapa bagian selisih penggunaan bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia? Nah, kalau selisih dalam bahasa atau operasi hitung matematikanya adalah pengurangan ya, bedanya berarti dikurangi. Angka yang besar 3/10 dikurangi 1/8 ya. Kemudian disamakan penyebutnya dengan mencari KPK dari 10 dan 8. Ternyata KPK-nya adalah 40. Sehingga yang 3/10 dikalikan 4. Kemudian yang 1/8 itu dikalikan dengan 5 ya. Jadi yang 3/10 itu menjadi 12/40, sedangkan yang 1/8 itu menjadi 5/40. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, tinggal pengurangan di atasnya yaitu 7/40. Nah, di sini ada juga yang menjawab penyebutnya bukan 40 ya, tapi penyebutnya yang 3/10 itu dikalikan 8, kemudian yang 1/8 itu dikalikan 10. Ini boleh-boleh saja ya. Dan jawabannya sudah dianggap betul juga ya. Yang 3/10 itu menjadi 24/80, sedangkan yang 1/8 itu menjadi 10/80 ya. Penyebutnya sama 80, sehingga kalau dikurangi adalah 14/80. Tapi yang lebih sederhana adalah 7/40. Nah, kita lanjutkan hari Selasa. Sama, dibaca dengan teliti, dicari kata-kata kuncinya ya. Dengan cara ditulis diketahuinya. Nah, di sini adalah ada sebuah perkampungan yang di situ tinggal penduduk Jawa, Madura, dan Sunda ya. Ada 3 suku. Nah, yang diketahui di sini suku Jawa itu ada 5/8 bagian ya, suku Jawa. Kemudian suku Sundanya yaitu 3/16 bagian. Sehingga yang ditanyakan adalah yang belum diketahui ya, suku Madura. Keseluruhannya ada 3 suku ya. Yang ditanyakan yang belum diketahui yaitu berapa suku Madura. Nah, untuk mengetahui suku Madura berarti kita harus tahu dulu berapa bagian Jawa dan Sunda. Nah, berarti kita menjumlahkan dulu ya, suku Jawa dan suku Sunda. 5/8 ditambah dengan 3/16. Nah, ini juga sudah pecahan biasa, tinggal disamakan penyebutnya. Ya, yang 5/8 itu dikalikan 2. Yang 3/16 tetap ya, karena ini nanti akan menjadi penyebut 16. Berarti 10/16 ditambah 3/16 sama dengan 13/16 ya. Nah, di sini yang ditanyakan suku Madura ya, di mana keseluruhannya ya, keseluruhan perkampungan itu yang ditinggalin Jawa, Madura, dan Sunda itu dianggap satu bagian atau 100% ya. Berarti Jawa ditambah Madura ditambah Sunda, satu perkampungan, satu berarti 100% ya. 100% itu sama dengan 1. Nah, bilangan 1 itu bisa ditulis menjadi bentuk pecahan di mana pembilang dan penyebutnya sama. Ya.
Kemudian di sini kita ambil satunya, kita tulis menjadi 16/16. Mengapa? Karena tadi yang Jawa ditambah Sunda itu adalah 13/16. Berarti tinggal keseluruhannya yaitu 16/16 dikurangi 13/16. Jadi jawabannya 3/16. Ya, lanjut dengan hari Rabu. Ya, sama, membaca dengan teliti dan memahami. Ya, hari Rabu dengan cara kita harus bisa menuliskan apa yang diketahuinya. Nah, kalau di sini ada sebuah karnaval peringatan hari kemerdekaan ya, yang terdiri dari pelajar, pegawai, dan masyarakat. Ya, di sini pelajarnya ada 2/6, kemudian pegawainya ada 5/12. Nah, kemudian sisanya adalah masyarakat. Ya, berarti yang ditanyakan adalah masyarakatnya. Nah, keseluruhannya itu karnaval itu keseluruhannya sama ya, 1 ya, 100%. Ya, yang ditanyakan adalah masyarakatnya. Nah, hampir sama ini ya dengan yang hari Selasa ya. Untuk mengetahui berapa bagian masyarakatnya, kita harus tahu dulu kan berapa pelajar dan pegawai. Nah, pelajar dan pegawai berarti kita menjumlahkan dulu pelajar dan pegawainya. 2/6 ditambah dengan 5/12. Ya, sama, kita samakan penyebutnya. Ya, ternyata yang 2/6 dikalikan 2 ya. Yang 5/12 tetap, karena ini akan menjadi penyebut 12 ya. Yang 2/6 menjadi 4/12, yang 5/12 menjadi tetap 5/12. Sehingga kalau ditambahkan adalah 9/12. Nah, berapa bagian yang masyarakat? Nah, berarti dari keseluruhannya ya, 1. Nah, satunya ini kita tulis 12/12 karena penyebut dari pelajar dan pegawai adalah 12. Berarti tinggal 12/12 dikurangi 9/12. Jadi sama dengan 3/12 ya. Kita lanjut terakhir di hari Kamis ya. Kita baca yang teliti. Kita gunakan operasi hitung apa di sini? Ya, kita pahami dulu ya. Dari diketahuinya. Ya, di sini ibu mempunyai 1/2 karung. Ya, punya 1/2 karung. Di mana setiap karung, nah di sini ya, setiap karung berisi 2/5 kilogram tepung. Nah, kalau ini kira-kira operasi hitungnya apa ya? Ada 1/2 karung, setiap karung isinya 2/5 kilogram tepung. Yang ditanyakan di sini adalah berapa kilogram tepung ibu seluruhnya. Nah, keseluruhannya. Nah, di sini kalau mau digambarkan bisa ya. Berarti ada 2 karung. Nah, kita gambarkan ada 2 karung nih ya. Ini 1 karung penuh isinya tepung ya. 1 karung lagi isinya tepung lagi. Nah, terus ada setengah karung ya, 1/2 itu kan setengah ya. Setiap karungnya itu isinya 2/5 setiap karung ya. Nah, di sini gambarnya menjadi 1/2 karung ya. Setiap karung isinya 2/5. Nah, itu diapakan? Nah, itu adalah operasi hitung perkalian ya. Karena ada 1/2 karung, setiap karung berisi. Nah, itu berarti dikalikan. Ya, yang satu pecahan campuran berarti kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Yang satu pecahan biasa tetap. Ya. 1/2 menjadi 5/2. Ya, 2 kali 2 ditambah 1/2. Sehingga jawabannya adalah
10/10. Itu sama dengan 1. Nah, itu untuk soal cerita. Sekarang kita lanjut ke materi. Materi di sini adalah pembagian. Ya, sebelum ke materi pembagian, kita akan melihat dulu kebalikan bilangan. Ya, kebalikan bilangan pecahan. Nah, 2/6 kebalikan ya tinggal dibalik. 6/2. Nah, yang B 6. Nah, 6 tuh, nah 6 sendiri bilangan bulat, itu 6 itu sebenarnya sama dengan 6/1. Ya. Sehingga kalau dibalik, 6 itu adalah 1/6. Ya. Kemudian untuk yang C itu ada pecahan campuran, ya. 1/6. Berarti pecahan campuran itu dirubah dulu menjadi pecahan biasa, baru dibalik. Ya, 1/6 itu menjadi 1 kali 6 ditambah 1/6. Jadi 7/6. Sehingga kalau dibalik, kebalikannya adalah 6/7. Kemudian kalau yang D, 3/4 dibalik, ya tinggal dibalik kebalikannya ya, 4/3. Kemudian yang E, berarti pecahan campuran lagi. Yang E bilangan biasa ya, bilangan bulat. Berarti 8 kebalikannya adalah 1/8. Kemudian yang F itu pecahan campuran 3/4. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Ya. 3/4 itu berarti merubahnya 2 dikali 4 ditambah 3, 11/4. Sehingga kebalikannya adalah 4/11. Nah, itu kebalikan bilangan. Kemudian kita lanjut ke pembagian ya. Karena pembagian itu menggunakan kebalikan bilangan ya. Setelah melihat video bahwa pembagian itu bisa ditulis menjadi perkalian asal bilangan yang membaginya itu dibalik. Ya, kalau 8 dibagi 1/4 berarti 8 itu 8/1 dikali 4/1 ya, 1/4-nya dibalik menjadi 4/1. Kemudian yang nomor 3, 4 dibagi 1/2. Berarti 4-nya ditulis 4/1. Kemudian baginya jadi kali, 1/2-nya dibalik jadi 2/1. Berarti jawabannya 8/1. Kemudian yang nomor 4, 3 dibagi 4/7. Ya, berarti 3-nya kita jadikan 3/1, baginya jadi kali, dibalik 7/4. Berarti jawabannya adalah 21/4. Ya. Kemudian yang nomor 5, 2 dibagi 3/10. Ya. Berarti 2-nya kita tulis menjadi 2/1, bagi jadi kali 10/3. Berarti jawabannya adalah 20/3.